bahwa nanti akan terjadi kalau memang dibangun jalan sampai jadi, dia akan meminta korban jiwa. Meminta korban jiwa? Iya. Nggak tanggung-tanggung minta korban jiwanya. Sampai 75. Sampai 75 korban jiwa itu? Iya. Oh. Kita hampir nggak tega kalau lihat misalnya palanya pecah atau palanya pecah? Iya. Bisa aja tangannya sampai buntung, darah. Sampai ngucur deras lah. Oke Cok, balik lagi bersama gue di KM91 Horor. Sempet lama nih ya, gue sendiri vakum dari dunia perhororan ya. Karena kemarin tuh kita sibuk deadline kerjaan. Jadi kita sempat vakum beberapa saat. Dan kali ini gue hadir lagi nih buat kalian semua dengan program baru, cerita horor ya. Di sini gue kedatangan salah satu narasumber yang ingin menceritakan tentang kejadian mistis sebuah jalanan yang berada di daerah Tangerang Selatan. Memang sebetulnya jalan tersebut tadinya bukan jalanan umum. Tadinya bukan jalan umum, dulunya apa itu jalanan setapak, itu dulu rawa. Oh, dulunya itu rawa. Rawa. Itu Dibangunlah jalan setapak. Jalan setapak. Seiring dengan perkembangan zaman, ya dibangunlah jalanan. Setelahnya dibangun jalanan, jadi ada orang yang dikemukakanlah di sini. Yang dituakan lah. Yang dituakan. Jadi dia datanglah danyangnya ke bapak tersebut. Oke, penunggu itu ya, penunggu ya. Dayang Dayang itu adalah penunggu ya. Danyang itu adalah penunggu di sebuah tempat. Ya. Dia mengatakan orang ibaratnya yang dituakan itu mengatakan begini, bahwa nanti akan terjadi kalau memang dibangun jalan sampai jadi, dia akan meminta korban jiwa. Meminta korban jiwa. Iya. Kalau bangunan ini terjadi. Iya, kalau sampai jalan itu jadi total. Dia nggak tanggung-tanggung minta korban jiwanya. Sampai 75. Sampai 75 korban jiwa itu. Iya. Jalan ini sendiri berdiri sejak kapan, Mbak? Sekitar 1985 itu. 1985 ya. Iya. Lalu apa namanya? Kok bisa sampai itu dayangnya berarti sendiri sudah, kalau bahasa Jawa yang ngasih weling itu peringatan. Peringatan bahwa kalau memang jalanan ini sampai dibangun, banyak korban jiwa nih. Korban jiwa. Nah, itu minta korban jiwanya itu berupa manusia atau mungkin hewan atau kayak kerbau mungkin atau sapi. Ya, yang saya tahu sih banyak kan manusia. Manusia? Iya. Itu. Banyak manusia, ya karena saya ngalamin sendiri. Ngalamin sendiri ya? Ngalamin sendiri, jadi melihat langsung lah. Ya sebelumnya itu kan tadinya rawa. Setelah perkembangan zaman, itu akhirnya kan itu dibangun komplek. Oh, dibangun komplek. Dan saya, banyak nih komplek-komplek. Iya, jadi saya bekerja kebetulan dekat dengan jalan tersebut. Gitu. Jadi saya tahulah kasarnya kalau misalnya itu terjadi apa-apa gitu. Bahkan saya ibarat sering menolongi. Kecelakaan nih? Iya. Kecelakaan ya sering. Di jalan ini, Pak? Iya, karena sering. Juga korban jiwa juga sempat juga kalangan nolongin. Kalau gitu. Kecelakaan itu terjadi setiap minggu, hari, bulan atau bagaimana, Pak? Kecelakaan sendiri nih? Biasanya sebulan ya suka ada. Suka ada, pasti suka ada kecelakaan ya, entah itu dia kecelakaan kecil maupun ya ibaratnya fatal. Oh, fatal. Kalau fatal itu sampai meninggal ya? Iya, meninggal pasti. Sampai meninggal ya. Iya. Oke. Kejadian apa yang paling Bapak tahu di jalan itu sampai benar-benar serem banget nih, Pak? Ya kadang-kadang kalau kita lagi tugas malam itu ya, suka suara klakson lewat, padahal kagak ada yang lewat. Tahu-tahu klakson. Oh, jadi Bapak ini gitu. Profesinya sebagai security di salah satu perumahan yang berdekatan dengan jalan tersebut. Sering dong Bapak menyaksikan tragedi-tragedi kecelakaan gitu? Ya sering, kadang-kadang saya sendiri saya sempat nolongin. Oh, sempat nolongin? Oh iya, misalnya kalau lagi dia koma lah, ya kita hampir nggak tega kalau lihat misalnya palanya pecah atau pecah. Iya, bisa aja tangannya sampai buntung, darah, sampai ngucur deras lah. Iya. Dan itu memang kejadiannya setiap minggu pasti ada ya? Pasti ada. Setiap minggu itu pasti ada. Paling tidak ya sebulan sekali pasti ada. Sebulan sekali pasti ada ya? Walaupun kecelakaan ringan. Bahkan dia kadang-kadang misalnya pagi kecelakaan, sore pasti harus ada. Jadi ada imbangannya. Oh gitu. Iya. Berarti memang kalau untuk tragedi ke jalan tersebut itu memang bukan karena kelalaian, tapi karena memang ada faktor
mistisnya Pak ya? Ya memang ada, ibarat kata kan, ibarat tadi danyangnya tersebut udah mengasih isyarat kepada orang yang dituakan dulunya. Oh gitu. Jadi ibaratnya boleh dibangun jalan tapi dengan satu syarat, dia pasti akan minta tumbal. Minta tumbal jalan itu. Iya. Dengan 75 kepala. Manusia itu ya, ke 75 Iya, manusia. iya. Saya juga masa iya dalam arti kan gitu ya, bagaimana katanya. Tapi sesuai kenyataannya, Ya kenyataan memang banyak korban jiwa gitu. Untuk Bapak sendiri selama bertugas sebagai security ya, Iya. otomatis banyak hal-hal yang Bapak alami nih Pak ya. Ya banyak lah. Contohnya apa itu Pak? Ya, misalnya ya itu tadi saya bilang, misalnya bunyi klakson, tahu-tahu nggak ada yang lewat gitu. Posisi orang minta tolong, saya anuin kagak ada orangnya. Pas posisi Bapak tidur atau bagaimana Ya ya? kadang saya baru mau tidur gitu, tolong, saya keluar kan, saya cari tidak ada orang. Nggak ada orang. Iya, gitu. Itu sering nggak Bapak ngalamin kejadian kayak gitu? Ya kadang-kadang bukan saya aja, teman saya juga suka Temen juga. ngalami yang tersebut juga. gitu. Berarti memang kalau untuk jalanan tersebut ini yang berada di daerah Tangerang Selatan inilah Iya. satu daerah ini, berarti memang itu bukan mitos sih Pak ya? Bukan mitos. Bukan mitos, Ya, tapi karena memang ya. memang terjadi. Memang Karena terjadi, ya, saya ya. ngalamin sendiri. Kadang-kadang baru ini, besok udah celaka lagi. Baru aja kecelakaan, udah datang lagi Udah datang kecelakaan lagi, ya. gitu. Pernah Pak sampai satu hari itu sampai beberapa kecelakaan itu? Kadang-kadang bisa ada 4. 4 dalam ini. Iya. Satu hari Karena itu bisa- ibaratnya dari titik sini pindah dia ke titik sana, sampai ke sana, sampai ujung. Karena kan menurut jalur jalan itu, Oh gitu. teman saya sendiri ngalamin. Karena ibaratnya tidak sopan lah lewat jalan situ. Oh gitu. Ugal-ugalan. Ugal-ugalan. Ibaratnya teriak-teriak lah, kenapa? Jadi penunggunya tidak senang di jalan tersebut. Oke. Nah, akhirnya dia kecelakaan, Jakarta, sampai di bawah daerah Bogor. Udah ada Bogor. Diurut. Urut. Sana daerah Bogor sana, sampai sebulan di sana dia nggak bisa diurut. Sampai 1 bulan diurut nggak bisa. Nggak bisa, dia harus panggil dari sana, bilang katanya, Pak, panggil orang sananya datang kemari. Orang sananya ini Saya misalnya pribumi sini, suruh datang dari ke Bogor. Oh gitu. Mengambil apa? Mengambil penunggu yang ada di dalam sumsumnya dia masuk ke dalam sumsum. Oh, berarti untuk orang sini tuh orang yang bisa dong. Iya. Orang pinternya, Iya. orang pinter daerah sini gitu Pak Iya. ya. Ya, saya sendiri yang dipanggil. Oh gitu. Oh, Bapak sendiri dipanggil. Iya, dipanggil ke sana. Ke sana. Dibawa. Itu ceritanya gimana Pak itu? Jadi saya dipanggil, katanya suruh datang ke sana. Saya berdua sama teman saya, kebetulan teman saya udah almarhum. Oh, udah almarhum. Iya, saya datang sana, saya anuin periksa. Wah, katanya ya udah sebisa saya ambil itu ya penunggu yang di dalam tulang itu, saya bawa. Bawanya aja saya hampir, kalau kita bawa hampir 1 kintal lah. 1 kintal gitu beratnya. Saya bawa berdua gantian tuh. Mobil dari daerah Bogor kemari memakan waktu 180 kecepatannya. 180. Supaya saya bilang cepet dong. Karena berat nih bawa ini. Akhirnya udah saya bawa berdua sama teman saya, gantian loh, kayak seperti orang bawa bayi. Gantian aja saya gitu. Sudah selesai itu ya mereka bisa akhirnya kembali gitu. Diobatin lah. Obatin ya. Akhirnya saya bawa itu ke tempat yang sunyi, saya taruh lah. Saya bilang, kamu diam-diam lah sini, jangan mengganggu gitu. Jadi itu masalahnya, kalau jalan tersebut janganlah kita ibaratnya ugal-ugalan. Juga kalau kita mau jalan kita harus berdoa dulu lah paling tidak gitu. Ini mitos atau fakta, atau memang karena kelalaian orang berkendara, atau memang karena memang ada unsur mistisnya? Kadang-kadang gitu. begini, kalau misalnya dia mau korban, ada korban nih, dia pasti ngasih alamat, ngasih pesan ke orang di jalan, dia berupa ular. Berupa ular jalan tuh tengah-tengah jalanan. Di tengah jalanan? Iya. Itu yang bisa melihat nih pengendara motor. Bisa pengendara motor bisa lihat. Bisa lihat di jalan ada ular, dia ketika kalau berbicara itu ketika si korbannya ini, ya, si bukan korban. Terus? Jadi kalau misalnya dia mau minta tumbal nih, jalan tersebut, ular itu akan malang di jalan tersebut. Oh gitu. Dan orang pun kalau misalnya berhenti dong, nah berarti dia akan minta tumbal atau korban di jalan tersebut. Gitu. Berarti untuk setiap tahunnya sendiri memang meminta tumbal. Setiap tahunnya sendiri. Pasti satu. Itu pasti Pasti ada. satu itu pasti Ya, ada ya. Ada.
sampai di 75 itu yang dikatakan itu. Iya. Sampai saat ini sendiri kalau untuk dari ini sudah ada memang ini belum? 75 itu belum? Ya, saya kira belum ada lah. Belum ada ya? Iya. Anak muda ceritanya nih. Pernah terjadi juga? Iya, anak muda. Dia mau pergi kondangan lah. Pergi kondangan. Kebetulan yang hajatan itu ya saudara saya juga. Itu anaknya mau datang, mau kondangan ke tempat saudara saya. Pas dia bilang mau belok, disamber truk. Disamber truk. Terus gimana? Serempet. Serempet. Iya, ya udah, nggak truknya motornya kena truk, ya orangnya nggak bisa ketolong. Oh gitu. Langsung meninggal di tempat ya Pak? Ya meninggal di tempat, nggak bisa ditolong lagi itu. Jadi sampai dibuat ngetrek, ada terjadi itu. Trek-trekan juga nih? Trek-trekan. Trek-trekan itu. Di jalan ini? Kan Iya. Lurus banget. Iya, lurus. Enak buat ngetrekan, anak muda. Akhirnya apa yang terjadi? Ada truk, ada mobil taksi mau pulang kan kenceng, dia ngetrek. Beradu pala, beradu banteng langsung. Sampai 10 meter tingginya lompat anunya. Lompat 10 meter? Iya, itu anaknya ngetrek itu mentah lah. Langsung di itu. Ya udah nggak bisa ketolong. Bisa ketolong. Nggak bisa ketolong lagi. Juga ya? Iya. Berarti kalau misalnya nih Pak, kalau untuk yang tragedi sampai meninggal ya di jalan tersebut, semuanya itu gentayangan gitu atau gimana Pak itu? Ya bisa. Kan kalau Bapak Mursali ini kan profesi sebagai security di perumahan dekat jalan tersebut. Iya betul. Nah otomatis banyak dong kejanggalan-kejanggalan yang Bapak alamin. Ya memang saya bilang gitu, bukan saya itu, kan saya juga ngalamin. Iya, kadang-kadang gitu ada orang minta tolong, gitu teriak-teriak. Padahal kita samperin nggak ada. Selain kejadian itu apa nih Pak? Ya kalau kita pas lagi tugas sih suka ngalamin juga. Apa itu Pak? Ya berupa kayak pocong. Pocong gitu. Iya. Ya saya sendiri ya ngalamin, bukannya bohong ya. Bukan kalau orang bohong, saya mah jelas-jelas di depan mata saya sendiri gitu. Melihat sosok pocong tersebut. Iya. Tinggi besar. Saya bilang sekitar jam 3-an lah. Mencekam banget, suasana mencekam banget ya Pak nih. Ya, untuk sampai benar-benar digangguin banget nih Pak nih. Itu suara kuntilanak itu. Suara kuntilanak. Iya, sampai saya sambit dari bawah. Saya bawa senjata tajam. Sampai saya bilang lu macam-macam, saya bilang, ayo, saya bilang gitu. Mbak Ayu bercanda. Iya, sambil bercanda. Kita balik takut juga. Iya, tapi takut juga. Takut juga saya. Ya namanya kita adu nyali lah. Gitu. Berarti untuk memang jalanan tersebut memang bukan sekedar mitos Pak ya. Bukan. Tapi memang jalan ini memang ada unsur gaibnya. Ada unsur gaibnya. Ya seperti korban ini ya, korban jiwa ya. Tapi untuk yang gua tahu sendiri sih memang sering terjadi kecelakaan nih di jalanan yang sering gua lewatin juga nih Cok nih. Makanya di sini gua ngundang Pak Mursali juga ya kan, dan dia juga kemarin sempat ngobrol pengen menceritakan tentang kisah mistisnya, dan memang gue sangat menarik banget nih untuk gue ulik nih, karena memang gue penasaran banget nih kisah jalan mistis ya Pak ya. Iya betul. Sampai gue baru denger juga sampai meminta korban 75. Gokil Cok. Ya betul. Saya kira itu aja. Ya mungkin cukup sampai di sini Cok cerita dari Bapak Mursali nih ya kan, tentang mengenai jalanan yang jalan angker yang berada di Tangerang Selatan Cok. Ya betul. Ya mungkin segitu aja Pak ya. Sampai malam ini. Jadi untuk kisah mistis cerita horor ini gue tutup sampai di sini. Kita akan nanti mengundang narasumber lagi yang lain yang ingin menceritakan tentang kisah mistisnya ya yang mereka alamin selama ini ya, hidup ini pernah ngalamin mistis apa nih Pak ya? Ya pasti ya, setiap manusia kan pasti mengalamin kan, nggak mungkin nggak mengalamin ya. Iya. Oke Cok, kalau gitu mungkin cukup sampai di sini ya dengan Bapak Mursali ya Pak ya, dan gua Ricky Aditya pamit undur diri, sampai ketemu di cerita horor lainnya. Oke, jangan lupa saksiin terus ya, bye bye.